Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, mohon maaf ya, saya hari ini materinya saya sampaikan melalui video ya. Saya harap teman-teman nanti bisa mengakses video ini melalui link YouTube yang nanti akan saya share ke teman-teman melalui Sipen ya. Baik, kemarin saya sudah sampaikan dengan Sipen bahwa topik hari ini kaitannya dengan strategi berkomunikasi dengan lansia itu ya. Saya sudah sepakati dengan si Pen bahwa penyampaian materi itu saya recording dan hasil recording nanti akan saya share ke teman-teman gitu ya. Saya harap semuanya dapat mengakses link YouTube gitu ya dan nontonnya di YouTube dimanapun dan kapanpun gitu ya, sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, ya kalau teman-teman lagi sip nanti nontonnya saat di rumah aja gitu ya. Saya akan monitor kehadiran teman-teman melalui username dan jumlah yang menonton gitu ya. Nanti biasanya akan terlihat ya, dan akan terlihat siapa-siapa saja gitu ya. Oke, saya izin share materi. Materinya tidak banyak sih sebetulnya ya. Secara konsep gitu ya, secara teoritis ya, tahapan komunikasi untuk antara perawat dan pasien atau perawat dan keluarga pasien itu sama ya di semua setting, hanya strategi yang berbeda ya. Strategi yang berbeda sesuai dengan tahapan usia, gitu ya. Artinya kalau kita berhadapan dengan anak-anak, ya beda nih strateginya. Kalau kita berhadapan dengan lansia, strateginya apa yang kita perlu persiapkan supaya informasi yang akan kita sampaikan ini dapat ditangkap oleh si lansia. Ya, artinya kita perlu memahami gitu ya, secara fisiologis dan patologis dari lansia. Ini lansia mengalami kendala apa ya? Ya, itu yang perlu kita pahami ya. Kalau proses menua itu tidak bisa dihindari ya. Setiap orang akan sampai ke tahap itu gitu ya. Akan menjalani ya mengalami proses penuaan ya. Nah, organ yang mengalami gangguan ini berbeda-beda tiap orang ya. Ada yang mengalami penggangguan di sistem pendengaran, ada yang mengalami banyaknya gangguan di sistem kardiovaskular gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami sebagai perawat sehingga kita penting ya, penting bagi kita untuk menyiapkan bagaimana cara berkomunikasi dengan lansia dengan memahami kondisi si lansia tersebut ya. Saya perbesar dulu slide-nya ya. Nah, kenapa kita perlu memahami itu ya? Karena eh, populasi lansia ini setiap tahun mengalami peningkatan, teman-teman. Ya, makanya untuk menjawab tantangan itu, ada beberapa institusi pendidikan punya spesialisasi khusus ya untuk menangani masalah kesehatan yang ada pada lansia. Ya, makanya dulu ya zaman dulu gerontik ya, gerontik ini hanya dipelajari ya, hanya dipelajari di mata kuliah perawatan komunitas, teman-teman, dulu ya. Tapi sekarang ya, ada mata kuliah khusus, ada peminatan khusus yang mempelajari tentang geriatri ya, namanya spesialis gerontik ya. Kalau teman-teman nanti dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di FIK UI, di sana ada spesialis perawatan gerontik gitu ya. Kalau dulu gabung dengan keperawatan komunitas, sekarang dipisah karena keperawatan gerontik yang spesialisnya ini lebih banyak fokusnya ke clinical setting ya dibandingkan dengan community setting. Nah, artinya kalau saya sebagai spesialis perawatan komunitas, saya mempelajari perawatan gerontik yang settingnya ada di komunitas ya, yang ada di keluarga ya, yang ada di panti Tresnawerda ya, tapi di clinical setting kan nggak tersentuh nih ya, sehingga dibuatlah satu peminatan khusus untuk menjawab tantangan itu gitu ya, supaya lansia-lansia yang mengalami masalah kesehatan dan di opname gitu ya bisa terjangkau oleh perawat-perawat gerontik gitu ya, perawat-perawat di ruang perawatan geriatri ya.
Peningkatannya pesat, teman-teman. Hmm, peningkatannya sangat pesat. Kalau di 2019, populasi eh, orang dengan usia di atas 60 tahun atau lansia itu cuma 1 juta, ya. Ada peningkatan, diperkirakan mengalami peningkatan tahun 2030 sampai 2050, ya. Nih, mengalami peningkatan sekian persen, lipatnya dibandingkan dengan populasi yang sebelumnya, ya. Kemudian, ya, nih, peningkatannya itu double, gitu ya. Yang tadinya cuma 12%, ya, meningkat jadi 22%, gitu ya. Nah, teman-teman boleh lihat di eh, SDGs goals, ya, tujuan berkelanjutan dari SDGs. Kalau sebelumnya ada MDGs, sekarang SDGs, ya. Di sana ada banyak sekali goals-goals. Coba deh teman-teman pilah, ya, masalah kesehatan yang harus kita tangani pada populasi lansia. Nah, ini membantu teman-teman nanti pada saat teman-teman merancang tugas akhir. Karena tugas akhir yang teman-teman susun nantinya adalah untuk memberikan solution, ya, memberikan solusi. Gimana caranya ini yang meningkat supaya terkontrol atau menurun, gitu ya. Ini yang harus teman-teman kaji, ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi, ya. Ada nggak sih faktor yang bisa dikontrol baik oleh pasien maupun oleh keluarganya atau bahkan oleh saya sebagai perawat, gitu ya. Itu yang harus teman-teman kaji. Itu yang harus teman-teman lihat, ya, celahnya supaya teman-teman bisa masuk, ya. Ya. Kalau di keperawatan gerontik, role-nya kita sebagai perawat ini, teman-teman, ya. Sebagai edukator ngapain sih, ya? Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa sih bedanya edukasi kesehatan dengan promosi kesehatan. Yang mana nih saya lakukan pada settingan uh, lansia di komunitas, yang mana yang saya berikan di lansia di settingan klinis, gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu pahami, gitu ya. Karena ini dua hal yang berbeda, ya. Umumnya yang sering kita lakukan pada lansia-lansia di komunitas, ya, itu adalah promosi kesehatan. Kenapa? Karena ada proses pemberdayaan di dalamnya. Siapa yang kita berdayakan? Yang pertama keluarga, minimal keluarga yang kita berdayakan. Kenapa kita perlu berdayakan keluarga? Karena di komunitas itu nggak mungkin ada shifting-shifting, ya, di keluarga itu impossible, ya. Nggak ada proses shifting di dalamnya sehingga kita perlu berdayakan keluarga untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, ya, dalam hal ini lansia, ya. Itu perlu kita berdayakan, ya. Yang kedua, kader kader kesehatan. Makanya sekarang ada pelatihan khusus kader bagaimana caranya menangani suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat, gitu ya. Karena yang dekat dengan keluarga, yang dekat sama lansia, yang dekat sama keluarga sebagai unit terkecil, ya, itu biasanya kader dan mereka hafal biasanya. Oh, di wilayah ini masalah kesehatannya ini. Oh, bahkan individu-individu yang rajin datang ke Posbindu itu mereka udah hafal. Sehingga kita bekerja sama, ya, sifatnya. Nah, mereka bisa kita libatkan untuk memberikan edukasi kesehatan, ya. Mereka kita bekali dengan pelatihan khusus, ya. Misalnya, ya, bagaimana cara melatih kader untuk berkomunikasi yang efektif dengan keluarga, ya, yang memiliki lansia sakit, ya. Itu kita latih. Bagaimana melakukan pemeriksaan dasar, gitu ya. Pemeriksaan dasar kayak pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol. Sekarang kader sudah bisa, teman-teman. Nancy kader udah bisa, ya. Itu udah dilatih, gitu ya. Dari puskesmas yang latih, ya. Jadi setiap hari apa gitu mereka datang ke puskesmas, latihan bersama petugas kesehatan yang ada di puskesmas, gitu ya. Termasuk kita bedah data, gitu ya. Oh, data sekarang masalah kesehatan yang lagi tren ini, jadi kita latih, ya. Jadi mereka udah antem, gitu ya. Cara mengedukasi oma atau opa ma,
Tensinya segini, yang harus Oma lakukan ini mereka udah bisa. Nah, maksud saya jangan sampai kita tuh justru menjadi yang kalah gitu. Keilmuan kita kan punya body of knowledge ya. Kalau mereka enggak, hanya sebatas tahu saja, hanya mengikuti pelatihan saja, gitu ya. Sehingga kita perlu untuk terus mengupgrade diri ya dengan ilmu-ilmu terbaru ya di berbagai setting ya. Jadi bedakan antara promosi kesehatan dan edukasi kesehatan. Kalau ada proses pemberdayaan di dalamnya, itu berarti teman-teman mempromot ya promosi kesehatan. Tapi kalau hanya memberikan edukasi saja, ya tanpa ada embel-embel pemberdayaan, itu adalah edukasi kesehatan. Ya, yang kedua inovator. Ya, tugas perawat geriatrik itu inovator. Ya, memberikan inovasi-inovasi terbaru, menyampaikan ya tren terbaru di bidang keperawatan apa sih? Ya, cara merawat luka dekubitus terbarunya bagaimana kita sampaikan ya. Misal terus cara merawat atau mencegah terjadinya cedera pada lansia itu kita sampaikan ya ter update terbaru dari keilmuan perawatan ya. Itu kita sampaikan ke keluarga maupun lansia. Nah, cara menyampaikan ini yang mau kita bahas ya. Cara menyampaikan ini yang mau kita bahas kan tujuan kalau kita komunikasi adalah uh, key point yang mau kita sampaikan bisa diserap, diterima oleh si lansia, gitu ya. Masalahnya itu banyak nih, banyak cabang yang menghambat ya penyampaian diterima atau tidaknya ini yang kita sampaikan itu. Entah itu gangguan fungsi pendengaran, gangguan fungsi penglihatan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami. Kalau saya berhadapan dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran, saya komunikasinya mesti gimana ya? Media apa yang harus saya gunakan? Itu yang mau kita bahas ya. Inovator. Inovasi terbaru di bidang kesehatan itu harus kita sampaikan ke keluarga. Kalau di community setting, tujuan kita adalah untuk memandirikan pasien dan keluarga. Ya, sama seperti di rumah sakit sebetulnya ya. Yang teman-teman lakukan di clinical setting juga sama. Harapannya yang bisa dilakukan oleh pasien dan keluarga itu bisa dilakukan secara mandiri. Ya, makanya ada uh, tingkat ketergantungan, ada mandiri, ya, dan ada ketergantungan, gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Kalau pasien yang mandiri, ya dia bisa lakukan sendiri. Paling minta bantuan perawat, misalnya, aduh tangan saya masih terpasang infus, bisa nggak ini dibuka dulu ya? Saya mau ke toilet misalnya. Ya kita fasilitasi ya. Teman-teman di clinical setting fasilitasi ya. Yang ketiga, advokat ya, mengadvokasi ya, memastikan lansia ini merasa safety, gitu ya, merasa diayomi, gitu ya. Ingat psikologis lansia ya, teman-teman. Psikologis lansia harus ya, harus teman-teman pahami. Jadi perubahan ya akibat penuaan tidak hanya secara fisiologis ya, tapi secara psikologis juga gitu ya. Jadi kalau lansia misalnya ngomel-ngomel, nggak mau dilakukan tindakan pada saat ini, ya teman-teman harus pahami ya. Baik, Oma belum mau dilakukan belum mau dikasih obat sekarang gitu ya. Nanti 5 menit saya datang lagi ya. Atau kita bisa minta bantu keluarganya, Pak, ini obat harus diminum sekarang gitu ya. Bisa bujuk Oma untuk minum obat ini, kasih makan aja dulu nggak apa-apa. Misalnya ya, itu misalnya strategi komunikasi, cara teman-teman berkomunikasi saya rasa kalau di yang kerja di rumah sakit atau puskesmas udah lebih luas, ya nggak kaku-kaku banget ya. Caregiver, ingat ya, teman-teman harus bisa bedakan caregiver dan profesional care ya. Kalau teman-teman itu D3 keperawatan, S1 keperawatan, nurse spesialis, itu adalah yang teman-teman berikan adalah professional care ya. Ada body of knowledge yang jelas ya, melalui proses pendidikan yang jelas ya di dalamnya. Tapi kalau caregiver, siapa saja yang bisa merawat ya, itu bisa disebut caregiver. Misalnya ya, si oma yang sakit, keluarganya ini caregiver ya. Orang yang biasa merawat oma ini yang datang ke rumah ya, merawat si oma itu ya, memberi makan oma dan lain sebagainya itu caregiver itu ya. Jadi
bedakan antara professional care dan caregiver, gitu ya. Nah, maksud saya adalah ya, kalau teman-teman sudah melalui tahapan pendidikan yang jelas, ya misalnya dari S1 ke profesi nurse, ya ke nurse spesialis, teman-teman jangan posisikan diri, teman-teman jangan membatasi diri teman-teman hanya sebatas caregiver saja, tapi gunakan teknik-teknik yang sudah teman-teman pelajari pada saat pendidikan itu ke oma dan opanya, ya. Tahapan-tahapannya itu harus teman-teman perhatikan, ya. Jangan justru lebih antem nih melakukan tindakannya justru caregiver gitu ya. Orang-orang yang belum jalani pendidikan formal ya yang bisa. Kita jadi nggak update gitu ya. Jangan ya. Justru kita yang melatih, ini harusnya melatih keluarga bagaimana cara merawat si oma dan opa ya. Kalau dia mengalami gangguan pergerakan misalnya gitu ya. Kalau oma dan opanya kesulitan untuk mengingat misalnya gitu ya. Kemudian healer ya. Healer ini dalam artian teman-teman kita ada tindakan mandiri keperawatan ya. Tindakan mandiri keperawatan ini yang harus muncul di asuhan keperawatan yang teman-teman berikan ya. Jadi dalam menyusun rencana asuhan keperawatan, pastikan tindakan mandirinya perawat itu muncul. Jangan ujuk-ujuk kolaborasi. Ya, ujuk-ujuk kolaborasi aja yang teman-teman munculkan di nursing planning. Enggak, ya. Munculkan tindakan utamanya teman-teman sebagai seorang perawat, ya. Jangan juga muncul komplementernya dulu, ya. Komplementer itu pelengkap, komplementer itu pendamping. Harus ada utamanya dulu, baru komplementer. Kalau utamanya sudah bisa menyelesaikan masalah keperawatan, komplementer itu perlu nggak perlu, ya. Kalau memang dibutuhkan, kita ajarkan komplementer, ya. Tapi kalau misal pun tidak, kalau tindakan utama seorang perawatnya itu sudah bisa menyelesaikan masalah keperawatan, ya, tindakan komplementer boleh iya, boleh tidak, ya. Utamanya seorang perawat itu banyak banget, ya. Di nursing intervention classification itu banyak di NIC. Di Siki banyak tindakan mandiri seorang perawat, ya. Bahkan ada yang namanya itu nggak familiar, perawatnya belum familiar sama nama-namanya. Misalnya ya, bibliografi gitu ya. Bahkan yang simple aja nih kayak diare manajemen, dehidrasi manajemen, manajemen nutrisi, manajemen aktivitas, terapi aktivitas. Itu banyak kegiatannya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka nih terapi aktivitas nih, jenis aktivitasnya banyak sekali. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana sih yang relevan untuk saya lakukan pada pasien saya ini. Ya, teman-teman boleh pilih terapi aktivitas, gitu ya. Tapi kan kita menyesuaikan dengan kondisi. Pasien saya misalnya anak-anak, terapi aktivitas mana yang cocok ya untuk anak-anak usia segini. Kalau lansia, terapi aktivitas seperti apa ya yang cocok saya lakukan untuk oma dan opa karena dia mengalami masalah kesehatannya ini. Ya, misalnya oma atau opanya itu terdiagnosis diabetes mellitus. Teman-teman bisa lakukan terapi aktivitas nih misalnya yang bisa mengurangi ya atau mengontrol ya gula darah. Ada banyak ya, banyak. Jadi terapi-terapi di keperawatan itu banyak, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman kuasai sebagai perawat nurse. Itu yang membedakan teman-teman eh, D3 ya. Pada saat D3 dan pada saat nurse harus ada bedanya ya. Critical analisisnya itu ya yang harus teman-teman kuasai gitu ya pada saat teman-teman menjalani pendidikan ini gitu ya. Nih, beberapa kondisi yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama ya, berkurangnya fungsi pendengaran. Nah, untuk berhadapan dengan pasien-pasien yang berkurangnya fungsi pendengaran ini, ya untuk berkomunikasi supaya apa yang ingin saya sampaikan bisa diterima nih sama si oma atau opanya. Saya mesti ngapain nih? Kan pendengarannya mengalami gangguan.
ya. Tapi organ lain, sistem lain nggak ada gangguan, gitu. Sehingga kita bisa manfaatkan, ya. Entah berbicaranya sedikit lebih apa namanya, volumenya sedikit lebih besar dari biasanya, atau ya posisi teman-teman saat berkomunikasi yang disesuaikan, misalnya agak sedikit dekat dengan pendengarannya, telinganya, ya. Atau teman-teman bisa tanya dengan keluarganya, Pak, Bu, di rumah cara komunikasi sama Oma gimana? Ya, cara keluarga komunikasi ini kan Oma pendengarannya agak kurang ya. Cara keluarga berkomunikasi biasanya gimana? Ya, sehingga kita bisa gunakan strategi itu untuk berkomunikasi dengan Oma dan Opa. Ya, ini sering. Saya pernah ketemu di komunitas tapi ya, Oma dan Oma yang fungsi pendengarannya itu berkurang. Ya, sehingga saya eh, ngomongnya kalau ngomong sama Oma itu agak volumenya agak keras sedikit ya. Oma agak tinggi sedikit. Ini obat Oma, fungsinya untuk ini diminumnya pagi jam segini ya sama malam jam segini ya, Ma. Agak besar ya suaranya atau kita deketin telinganya ya. Itu nggak apa-apa itu ya. Biasanya keluarganya bisa memaklumi ya, bisa memaklumi cara-cara yang seperti itu, gitu ya. Atau enggak kita izin keluarganya, Pak, Bu, saya izin mau komunikasi sama Oma, tapi agak besar suara saya nggak apa-apa ya. Tuh, ya. Yang kedua katarak, ya, dan ya katarak dan masalah gangguan penglihatan yang lain, gitu ya. Ini sering juga terjadi pada lansia, gitu ya. Oh ya, tadi kalau misalkan fungsi pendengarannya benar-benar terganggu banget, gitu ya. Kalau omanya bisa nulis, omanya difasilitasi untuk menulis ya. Apa sih kebutuhannya, gitu ya. Kalau emang nggak bisa banget gitu ya, keluarganya yang kita apa namanya berdayakan untuk berkomunikasi dengan oma dan opa. Pak, Bu, saya mau kasih obat ini. Jelaskannya sama keluarganya. Keluarganya yang ngomong ke oma, susternya mau kasih obat ini ya, Ma, lewat sini. Gitu, ya. Jadi hal-hal seperti itu, ya. Katarak ya, ini juga sering. Artinya, kalau kita menggunakan medianya tulis, ya, misalnya menjelaskan daftar obat, ya, kita nggak bisa yang kayak tulisan kita itu nggak jelas gitu ya. Tulisannya kecil-kecil ya, nggak akan kebaca sama oma dan opa ya. Atau kalaupun oma dan opanya nggak bisa baca, kita bantu. Oma, saya bantu baca ya. Ini obat oma yang dikasih hari ini. Obatnya bla 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 bla, fungsinya bla 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 gitu ya. Diminumnya bla 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 bla. Ya, kita bantu baca. Omanya dengerin ya. Atau kalau omanya tetap gak dengerin, atau kalau mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran, kita jelaskan ke keluarganya, Pak, saya jelaskan obat-obatan yang dikasih ke oma ya, ya. Jelaskan ini sama bapak aja, ya, karena oma nggak sulit dengar, gitu ya. Bla 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 bla, bla. Jelasin ke keluarganya, ya. Back and neck pain dan osteoartritis ini juga sering teman-teman, ya. Ingat ya, lansia ya itu mengalami perubahan secara fisiologis ya tubuh ya. Jadi bentuk misalnya keriput pada lansia ya nggak bisa kita bilang itu patologis ya. Keriput pada lansia itu nggak bisa kita bilang itu patologis karena memang pada usia eh, lansia di atas 60 ya eh, apa ya fungsi tubuh itu mengalami penurunan gitu ya. Penurunan fungsi ya, baik secara anatomis maupun fisiologis. Anatomis maksudnya adalah yang tadi keriput, kulitnya berkeriput gitu ya. Terus apa lagi? Rambutnya putih gitu ya, beruban maksudnya ya. Terus apa lagi? Ya banyak ya. Kemudian gampang capek gitu ya. Itu perubahan-perubahan fisiologis pada lansia ya. Back and neck pain misalnya ya, karena
normalnya kan di sendi-sendi kita ini, sendi-sendi lutut ini ada pelumas ya teman-teman. Ada pelumas yang fungsinya untuk membantu pergerakan agar lebih luas ya. Kalau pelumasnya ini di usia kita itu ya, kalau pada saat kita bawa bergerak begini ya, nih, mana ya? Nih, nih, ya. Ibaratnya lutut seperti ini nih. Itu nggak sakit kalau pelumas di sininya itu eh, cukup ya untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, tapi pada kondisi usia lanjut ya, ini pelumasnya udah berkurang sehingga ya nih ada pergesekan antar sendi gitu ya. Itu yang menyebabkan terjadinya sakit apalagi ditambah dengan kondisi asam urat yang tinggi ya. Ya, kadar purinnya tinggi sehingga tambah sakit lagi ya. Nah, ini yang harus teman-teman atasi sebagai perawat. Kalau pasien saya lansia, asam uratnya tinggi, saya mesti ngapain ya supaya asam uratnya itu terkontrol atau supaya keluhan minimal ya, minimal pengobatannya atau perawatannya adalah perawatan atau pengobatan simptomatik ya. Mengobati keluhannya. Kalau nyeri, gimana saya atasin nyeri ya. Terus kalau apalagi kalau pusing bagaimana cara atasin pusing gitu ya. Minimal itu yang teman-teman pelajari. Makanya kalau teman-teman em, ke pasien, hal yang pertama ditanyakan adalah, Pak, Bu, keluhan hari ini apa? Ya kan? Tanyain keluhannya dulu. Utama, itu keluhan utama. Dan itu harus segera teman-teman atasi. Saya kok sekarang rasa pusing ya? Jangan tunda-tunda. Atasin pusingnya. Ya, minimal teman-teman ngomong tuh sama dokter jaganya, Dok, ini Oma pusing, mau dikasih apa? Obat-obatannya ya. Tapi teman-teman bisa atasi dengan tindakan keperawatan dulu, misalnya ya, untuk atasi pusing. Apa misalnya? Ya, terapi relaksasi misalnya. Ya, banyak hal yang bisa eh, teman-teman lakukan untuk mengatasi pusing gitu ya. Terapi relaksasi, ya napas dalam dan sebagainya lah. Ya. Kalau omanya misalnya belum mandi, ya sarankan mandi misalnya ya, atau kompres-kompres gitu ya, dan lain sebagainya banyak. Barulah kalau nggak ini nggak berkurang pusingnya, nggak berkurang sakitnya, teman-teman kolaborasi dengan dokter, sampaikan ke dokter. Ya ingat, menyampaikan segala sesuatu dengan uh, dokter ya antar disiplin ilmu, ya antar profesi, gunakan SBAR. SBAR itu kalau di rumah sakit wajib ya teman-teman. Sampaikan situasinya seperti apa, backgroundnya seperti apa, analisis teman-teman seperti apa atas kondisi tersebut, dan rekomendasi teman-teman sebagai perawat itu apa. Ya, SBAR dan TBAK itu wajib ya kalau di rumah sakit. Kronik ya, masalah pernapasan ya, kesulitan ya pada saat entah itu sesak, pada saat jalan nih ngos-ngosan. Aduh saya kok sekarang gampang ngos-ngosan ya gitu ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu ya teman-teman pahami aja, oh fisiologis lansia ya. Ada perubahan di situ. Ya diabetes, ya diabetes ya ada perubahan hormonal juga di situ yang harus kita pahami. Yang apa sih hormon yang berperan dalam eh, meningkatkan atau menurunkan gula darah itu harus kita pahami sehingga tepat justifikasi kenapa si pasien harus dikasih insulin misalnya. Tepat justifikasi kenapa si pasien harus diberikan teh manis misalnya ya. Tuh, ya. Depression dan demensia, ya. Depresi pada lansia juga ya. Banyak. Coba kalau teman-teman nanti ya ke panti jompo ya PSTW ya, teman-teman akan menemukan nih kasus-kasus ada lansia yang mengalami depresi ya. Faktor ininya banyak, pemicunya banyak, teman-teman. Entah itu dipaksa oleh keluarganya ke PSTW, gitu ya. Yang sebenarnya dia nggak mau, misalnya ya. Atau ditelantarkan oleh keluarga di jalanan, ya, dibawa oleh Dinsos ke PSTW, ada juga yang seperti itu, gitu ya. Ada juga yang memang dia demensia, ya. Demensia di komunitas itu banyak, ya.
Tapi jangan mengeneralisasikan bahwa semua lansia ini pasti demensia, itu enggak ya. Enggak seperti itu ya. Tidak semua juga lansia ini demensia. Banyak juga orang lansia tapi secara apa namanya stamina-nya oke gitu ya. Ingatannya oke gitu ya. Jadi jangan digeneralisasi ya. Ada yang namanya geriatric syndrome ya. Kalau udah ada kata sindrom, ini berarti sekumpulan gejala ya teman-teman. Ya, sekumpulan gejala yang harus teman-teman atasi sebagai seorang perawat. Ya, misalnya ya, inkontinensia urin, ya, resiko jatuh, kemudian luka tekan dan lain sebagainya ya. Masalahnya itu biopsikososiokultural spiritual, lengkap gitu ya. Masalahnya itu kompleks, itu sindrom. Nggak hanya fisik aja, ya. Nih, cara berkomunikasi ya. Prinsip-prinsip berkomunikasi efektif. Prinsipnya sama ya. Tahap 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu sama ya poin-poinnya. Yang pertama aksesibel ya. Dapat diakses ya. Informasi tersebut dapat diakses oleh lansia. Ya, tujuannya kita berkomunikasi apa sih? Menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain kan. Dari kita sebagai perawat ke pasien atau keluarganya. Itu yang saya bilang aksesibel ya. Kalau saya berkomunikasi pada lansia yang mengalami gangguan uh, pendengaran ya, supaya ini dapat diakses oleh lansia ya, media apa yang harus saya gunakan ya? Atau kalau saya komunikasi sama lansia yang mengalami gangguan penglihatan ya, bagaimana cara memodifikasi media yang saya gunakan gitu. Jangan sampai teman-teman kasih leaflet sama lansia yang mengalami gangguan penglihatan. Ini apaan ya tulisannya? Kecil-kecil lagi tulisannya gitu ya. Tampilannya nggak menarik lagi ya. Kalaupun ada tulisan di dalamnya, teman-teman pasti dibantu. Oma atau opanya itu dibantu. Mah, saya bantu baca ya. Oma dengerin. Gitu ya. Oma dengerin. Ini tahapan-tahapan cara ngurangin nyeri. Ini kan Oma suka nyeri ya di lututnya. Gitu ya. Saya bacain ya. Satu, yang pertama. Gitu ya. Bla, 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 bla. Caranya begini Oma. Coba Oma lihat. Nah, ya tahapan-tahapan itu harus teman-teman jelaskan secara rinci sama si Oma atau Opa. Dan jangan lupa tanyain lagi, Oma, paham nggak yang saya sampaikan? Coba Oma ulangin lagi, gimana tahapan tadi? Ya, ada proses menyampaikan informasi, ada proses mendemonstrasikan, ya, ada proses redemonstrasi. Benar nggak sih Oma dan Opa ini paham? Jangan jangan sampai ya dia Oma Opa ngangguk itu, ngangguk itu. Ngangguk bukan berarti paham. Ngangguk tidak sama dengan paham. Ya, ngangguk tidak sama dengan menerima apa yang sudah kita sampaikan, gitu ya. Artinya tidak semua isyarat mengangguk ini, oh, no, 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 dapat dipahami, gitu ya. Harus ada proses redemonstrasi di situ untuk menilai secara objektif benar nggak sih Oma dan Opa ini paham sama yang saya sampaikan, ya. Aksesibel. Yang kedua, actionable. Dapat mudah dilakukan oleh si Oma atau Opa dimanapun dan kapanpun. Kan Oma dan Opa ini dirawat nih sekarang di rumah sakit. Kita sampaikan begini gitu ya. Tapi bagaimana aplikasinya kalau Oma dan Opa udah di rumah gitu ya. Mereka mesti ngapain ya. Artinya teman-teman menyampaikan gak hanya sama Oma atau Opanya aja, tapi sama keluarganya juga. Kan yang mendampingi Oma dan Opa kalau di rumah keluarga gitu ya. Pak, Bu, ini kan Oma ya, gula darahnya cenderung tinggi ya, gitu ya. Di rumah sakit sudah dikasih ini. Nah, ini obat untuk dibawa pulang. Dan nanti di rumah dilakukan bla 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 bla. Keluarga bisa begini 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 gitu ya. Sampaikan ke pasien dan keluarganya ya. Bagaimana actionnya itu di rumah. Cara melakukan ini di rumah secara praktis ya. Kalau di rumah sakit kita yang melakukan sebagai nakes gitu ya. Tapi kan kalau di rumah mereka sendiri ya perlu penyampaiannya perlu disederhanakan gitu ya. Kalau aplikasinya di rumah itu bagaimana gitu ya. Yang ketiga adalah kredibel dan and trusted ya.
dapat dipercaya itu ya, yang kita saya sampaikan. Artinya teman-teman ya, supaya accessible, saya actionable, teman-teman harus siapa sih yang sering komunikasi sama Oma ini di rumah? Siapa sih yang Oma percaya di rumah? Gitu ya. Supaya teman-teman pada saat teman-teman melakukan tindakan nggak ada penolakan dari Oma atau Opanya, ya. Pak, Bu, yang sering komunikasi sama Oma di rumah siapa ya? Ya, boleh sini Bu dibantu sayanya ya. Bla 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 bla, gitu ya. Kredibel, relevan. Artinya yang kita sampaikan nggak berbelit-belit, nggak panjang kali lebar, tapi kita udah mengerucut. Ini masalah kebutuhan Oma ini, gitu ya. Kebutuhan kesehatan Oma atau Opa ini, gitu ya. Sehingga tindakan keperawatan ya yang saya berikan adalah ini gitu yang memang benar-benar menyelesaikan masalah keperawatan si Oma atau Opa ya. Jadi jangan melebar ya. Ngomong sama lansia semakin kita ngomongnya melebar mereka lebih melebar lagi ya. Tapi kita harus kerucutkan kalau mereka udah ngomongin tentang sejarah dan lain sebagainya, kita balikin lagi gitu ya. Oma balik sama topik yang tadi ya, Oma. Ini kan ini gitu ya. Balikin lagi. Jangan sampai berlanjut tuh sejarahnya. Tahun kapan diceritain aja semuanya sama Oma dan Opa. Ya akhirnya nggak kesampean tujuan kita. Tujuan kita tadi mau edukasi Oma cara merawat luka, tapi nggak kesampean. Gara-gara kita ngikutin aja arusnya si Oma atau Opa ya. Artinya harus relevan dengan kebutuhan kesehatan oma atau opa ya. Yang selanjutnya timely ya. Timely ini kapan tindakan ini harus saya lakukan ya. Setelah tindakan yang mana gitu kan. Kalau di perawatan itu ada proses memprioritaskan masalah ya. Ada proses mengkaji, ada proses menganalisis, ada proses memprioritaskan. Nah, masalah keperawatan mana sih yang harus ada di posisi satu, dua, tiga, atau empat gitu ya. Sehingga kita tahu secara timely gitu ya, kapan saya melakukan tindakan ini gitu ya, untuk menyelesaikan masalah keperawatan yang mana gitu ya. Jadi eh, rencana asuhan keperawatan yang teman-teman susun ya, pastikan untuk menyelesaikan masalah yang mana. Kalau sudah ada di yang satu, jangan munculin lagi di yang lain. Ya, kan banyak tuh intervensi keperawatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutannya banyak ya. Kalau sudah ada di intervensi yang masalah A, jangan ada di masalah B atau C lagi. Ya, cari yang lain lagi yang mensupport intervensi utama intervensi di masalah A itu ya. Jadi supaya secara jenisnya banyak gitu ya, banyak dan saling support gitu ya. Jadi kapan saya melakukan tindakan perawatan luka, kapan saya melakukan terapi aktivitas, ya, kapan saya melakukan manajemen nutrisi, ya, itu sesuaikan dengan masalah keperawatan mana yang mau saya atasi, ya. Oh ya, setiap tindakan keperawatan itu masing-masing punya timely, ya, punya timely masing-masing, ya. Contoh, diare manajemen, ya, itu punya apa namanya waktu waktu untuk melakukan misalnya 30 menit gitu. Sehingga smart-nya itu terpenuhi, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely-nya terpenuhi pada saat teman-teman menentukan tujuan dan kriteria evaluasi. Ya, jadi 3 kali sekian jam atau 3 kali sekian menit itu ada patokannya, ada ada sesuatu yang harus teman-teman pertimbangkan. Misalnya ya, dari berat ringannya masalah, ya, dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman di keperawatan komunitas memprioritaskan masalah keperawatan itu berdasarkan uh, template-nya ya, Maklaya sama geriatrik. Geriatrik juga sama di community setting. Tapi kalau di clinical setting itu biasanya kita gunakan yang pertama kebutuhan Maslow, yang kedua adalah tingkat kegawat daruratannya. Itu saya rasa teman-teman sudah belajar di mata kuliah lain ya. Kalau clinical setting, saya hanya cover-covernya aja ya.
menyampaikan. Nanti secara mendalam akan teman-teman pelajari misalnya di mata kuliah KMB, perawatan kritis, yang ada teman-teman saya yang lain yang menjelaskan, ya. Yang jelas kalau di clinical setting umumnya memprioritaskan masalah berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow, berdasarkan tingkat kegawat daruratan, gitu ya. Kalau di komunitas ya berdasarkan teorinya Stanhope dan Lancaster atau Erpin. Kalau di keluarga ya family setting itu berdasarkan Maklaya ya. Itu bisa teman-teman akses nanti materinya ya. Yang selanjutnya adalah understandable ya. Dapat dipahami ya. Percuma teman-teman ngomong panjang kali lebar sama oma dan opa kalau nggak bisa dipahami sama oma dan opa. Artinya teman-teman perlu mempertimbangkan pemilihan bahasa. Jangan sampai teman-teman ngomongnya bahasanya rumit, ya bahasanya medikal banget, ya. Oma dan opanya bingung, ini apaan sih perawatnya ngomong apa ya? Tuh ya. Pilih bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh lansia, ya. Oma, ini kan oma sakitnya ini, gitu ya. Saya kasih perawatan oma ini ya, gitu ya. Simple tapi langsung kena itu, langsung to the point, gitu ya. Langsung ke intinya. Supaya oma dan opanya nggak bingung. Ini banyak ngomong perawatnya saya nggak ada ngerti satupun nih yang dia omongin sama perawatnya. Understandable ya, dapat dipahami oleh oma dan opa atau keluarga oma dan opa gitu ya. Nah supaya ini bisa mudah dipahami ya, teman-teman perlu mempertimbangkan bahasa, perlu mempertimbangkan media, perlu mempertimbangkan siapa sih yang mensupport saya nanti ketika saya ngomong sama oma dan opa yang jadi perpanjangan. Kalau saya ngomongnya ini, ada yang translate ke Oma gitu ya. Ada yang jadi perpanjang lidah ya, yang memperjelas apa yang dimaksud sama perawatnya gitu ya. Oke, Up, ya bisa digerakin slide-nya nih. Ya, yang jelas masalah kesehatan yang ada di masyarakat ya, yang terjadi pada oma dan opa ya, itu banyak banget gitu ya. Tahapan berkomunikasi ya di community setting dan clinical setting sama. Yang pertama dimulai dari fase pra interaksi. Nih, ini fase persiapan nih yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama diri sendiri dulu ya. Persiapkan diri sendiri. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan teman-teman. Ingat lansia itu nanyanya banyak ya. Ini kenapa ya begini? Ini kenapa ya begitu? Ya, jangan sampai teman-teman mentok. Ya. Persiapan knowledge. Kalau teman-teman knowledge-nya udah bagus, ya, insya Allah ngomong sama oma dan opa luas aja, gitu ya. Ya, knowledge dulu. Barulah teman-teman perhatikan penampilan teman-teman. Teman-teman kan nakes, gitu ya. Perawat, artinya teman-teman dulu ya sudah terawat gitu. Jangan sampai teman-teman kucel ngomong sama lansia atau keluarga ya berantakan keringetan dan lain sebagainya ya yang akhirnya muncul image kok perawat begitu ya ya jadi perhatikan knowledge dulu baru penampilan barulah teman-teman persiapkan alat-alat ya media-media yang dibutuhkan ya kalau saya mau rawat luka alat-alat yang saya perlukan apa ya kalau saya mau ngomongin tentang DM alat-alat peraga yang saya butuhkan apa ya. Nah, itu yang teman-teman persiapkan. Untuk mempertegas, gitu ya. Saya ngomong A, dipertegas dengan media dan alat-alat peraga itu. Penting. Nah, persiapan alat, ya. Persiapan lingkungan. Kalau di masyarakat, ya, mau mau kunjungan ke rumah lansia di masyarakat, teman-teman perlu diskusikan apa yang teman-teman bawa sebagai perawat, apa yang perlu disiapkan oleh keluarga dan pasien, gitu ya. Oh, misalnya kita mau yoga, misalnya ya. Mau yoga. Yoga butuh apa sih? Oh, butuh misalnya matras gitu. Oma, di rumah ada matras nggak ya? Atau di rumah ada tikar nggak ya?
minta tolong disiapin ya. Nanti kita mau yoga, gitu misalnya ya. Gak apa-apa. Ya, jadi kalau di masyarakat ada hal yang bisa disiapkan oleh keluarga dan pasien, ada hal yang bisa dipersiapkan oleh perawat. Ya, kecuali kalau clinical setting. Clinical setting misalnya oma atau opanya serumen di telinga banyak gitu ya. Mungkin bisa disiapkan sama keluarganya apa? Oh, cotton bud misalnya. Oma, Pak, Bu, bisa disiapkan cotton bud ya. Ini di telinga oma kelihatannya banyak serumen, banyak kotoran. Kita mau perawatnya mau bantu bersihkan misalnya ya, atau keluarganya yang kita berdayakan untuk bersihkan. Ya, cuma hati-hati ya, khawatirnya luka karena kulit oma atau opa ini kan tipis gitu ya. Pelan-pelan aja. Misalnya ya, itu juga bisa ya. Kalau di clinical setting biasanya kita minta bantu keluarganya adalah, Pak Bu, saya mau ini, Oma eh, kan sering tarik-tarik ya, bisa minta bantu pegangin tangan Oma. Takutnya ditarik begini nggak masuk obatnya. Ya, ada hal-hal yang harus kita sampaikan. Persiapan pasien, tuh ya. Oh ya, di persiapan diri tadi, kalau di clinical setting, termasuk teman-teman baca rekam medis ya, baca catatan perkembangan, catatan terintegrasinya seorang perawat. Itu dibaca supaya runtut sistematis alurnya. Oma dan Opa sudah dilakukan tindakan ini, hasil evaluasinya seperti ini, sekarang rencananya mau dilakukan ini gitu. Ada proses yang seperti itu, ya. Setelah fase prainteraksi, masuklah fase interaksi. Di sini ya, kalau teman-teman baru datang ya, baru datang di pertemuan awal, teman-teman wajib perkenalan diri, menyampaikan nama panggilan ya. Saya Nurse Andi Pranata, biasa dipanggil Nurse Andi ya. Saya yang bertugas merawat Oma ya di shift siang dari jam sekian sampai sekian itu misalnya ya. Barulah evaluasi, ada proses evaluasi validasi di situ nanti di fase orientasi. Oma dan Opa itu misalnya ya. Telinganya masih sering berdengung nggak? Bahasanya seperti itu, proses evaluasi validasi ya. Atau teman-teman tanyakan, keluhan yang dirasa sekarang apa, Oma? Masih nyeri nggak tangannya? Ya, ada proses evaluasi validasi. Atau bagaimana perasaan Oma hari ini? Gimana Oma perasaan hari ini? Enjoy? Misalnya ya. Ada proses seperti itu ya. Jadi ada perkenalan ya, ada proses evaluasi validasi, barulah kita masuk ke fase berikutnya ya. Menjelaskan topik, tujuan, tempat, dan lain-lain ya di fase orientasi. Lalu fase kerja, di fase kerja itu fokusnya adalah SOP. Mau nggak mau teman-teman harus hafalin, pahami SOP. Misalnya, kalau Oma dan Opa tadi ngeluhnya nyeri, ya, apa SOP untuk manajemen nyeri? Tahapannya seperti apa? Itu yang harus teman-teman kerjakan di fase kerja. Ya, mau nggak mau teman-teman harus memahami SOP kalau fase kerja. Ya, barulah fase terminasi. Di fase terminasi jangan lupa ada proses evaluasi validasi juga di situ. Ya, bagaimana caranya? Oma, tadi kan udah saya bersihkan lukanya. Gimana? Masih nyeri nggak? Aduh, udah kurang sus gitu misalnya ya. Ya, tadi udah dimasukin juga obat anti nyerinya ya, Ma. Tuh ya. Nanti selanjutnya mau dilakukan apa? Ada rencana tindak lanjut di situ. Rencana tindak lanjut ngapain selanjutnya? Jelaskan gitu ya. Selanjutnya akan dilakukan ini jam segini, tanggal segini gitu ya. Kemudian apa lagi? Tujuannya ini bla 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 gitu ya. Kalau Oma dan Opa ada yang mau ditanyakan, butuh bantuan, ya, nurse, silakan. Ini ada bel Oma, ya, tinggal dipencet aja, ya. Udah, baru pamit, ya. Saya pamit dulu ya Oma. Nanti kalau butuh bantuan silakan pencet bel. Misalnya ya.
Tapi caranya teman-teman antar individu ya beda-beda nih, gitu ya. Mungkin bedanya karena background pendidikannya dari instansi A, instansi B, instansi C, gitu ya. Ya, karena tiap-tiap kepala ya beda ya caranya. Tapi tujuannya adalah sama supaya Oma dan Opa ini paham gimana seharusnya merawat diri sendiri, gimana caranya supaya yang nyeri tadi jadi kurang nyerinya begitu ya. Oke, ini udah kita butuh media massa, komunikasi interpersonal. Intinya kita butuh channel ya untuk membantu kita. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, jangan lupa ya, Oma dan Opa itu secara psikologis butuh reward. Bagus, Oma. Oma udah bisa lakuin ini. Nggak hanya verbal ya, tapi non verbal juga. Kalau kita bilang bagus, berarti jempol kita harus ya, kasih jempol gitu ya. Oma, cakep, bagus. Oma udah bisa lakuin ini. Ya, Oma. Ya, ada juga yang touching ya. Kalau komunikasi lansia itu touching ya. Ingat ya, pasien lansia mau dibawa ke kamar operasi yang tadinya cemas, gara-gara komunikasinya perawatnya bagus ya, ditambah dengan touching, nggak cemas lagi oma dan opanya, reduce ya, oma ya. Kalau operasi ini begini begini begini, biasanya begini 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 gitu ya. Nah, oma nggak usah pusing, gitu ya. Nanti akan dikasih ini. Kalau oma nyeri kasih obat anti nyeri. Kalau nana-nana ya komunikasi ya. Jadi gara-gara komunikasi aja yang tadinya nyerinya skalanya 7 misalnya ya, bisa berubah jadi skala 6 atau skala 5. Ditambah lagi dengan obat-obatan nanti nyeri ya. Jadi berkurang nyerinya. Yang tadinya cemas gara-gara komunikasi perawatnya bagus gitu ya. Jadi hilang cemasnya ya. Tambah dengan touchingnya seorang perawat gitu ya, tepuk pundaknya. Oma, saya permisi dulu mau dipasang infusnya ya. Kita siapin dulu, udah dipanggil sama perawat di kamar operasi. Udah, nggak usah khawatir. Nanti akan dijelaskan sama perawat di sana gimana cara-caranya. Tuh, ya. Jadi reward ya penting ya. Tadi relevan saya sudah jelaskan. Tindakan-tindakan komunikasi-komunikasi yang kita lakukan sama Oma dan Opa harus relevan dengan kebutuhan kesehatannya si Oma dan Opa. Ya, kita, kita perlu menyadari psikologis Oma dan Opa supaya kita bisa, oh ini ya kebutuhannya dia ini gitu. Kebutuhan si A, si B, si C bisa aja beda itu ya. Kemudian kapasitas untuk dilakukan perubahan oleh oma dan opa dan keluarganya itu ya yang harus kita pertimbangkan juga. Cost ya dari segi pembiayaannya kita juga pertimbangkan ya. Benefitnya juga kita harus pertimbangkan untuk mencapai action to decision ya. Ya. Lalu dievaluasi kembali itu ya. Nih, ini sudah saya jelaskan, nggak perlu saya ini ulang ya. Nih, coba deh lihat ya. Satu orang ngomong ya, ngomong satu kalimat, tiap-tiap orang tuh berbeda persepsinya, ya. Bisa berbeda mempersepsikan padahal kalimat yang disampaikan sama. Artinya, kebutuhan lansia ya, walaupun semuanya kita hadapi ini, kita kumpulin nih oma dan opa, semuanya lansia itu ya. Tapi kita harus menyadari cara penangkapan si A beda terhadap apa yang kita sampaikan, penyampaian si B, penangkapan si B beda gitu ya. Itu yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Mereka beda nangkapnya. Iya. Mempersepsikan satu fenomena yang sama itu bisa aja berbeda-beda. Ya. Artinya strategi yang kita gunakan, cara yang kita gunakan dalam berkomunikasi dengan oma dan opa, ya bisa aja beda antara satu orang keluarga dengan keluarga yang lain atau satu pasien dengan pasien yang lain. Ya, nih, ini beberapa steps ya, yang sampai dengan teman-teman harus measure progress ya, sama ya tadi. Kalau ini lebih ke dari input aktivitas yang dilakukan, kita nilai outputnya seperti apa, impact-nya nanti seperti apa dari komunikasi yang akan kita yang telah kita jalanin ya. Nih, yang mempengaruhi komunikasi
yang harus ada dalam komunikasi, greeting yang harus kita pahami. Coba nih, greeting, panggilan apakah Bapak, Ibu, atau Teteh misalnya ya, itu harus kita sesuaikan. Perhatikan ini Oma dan Opa dari negara mana ya. Artinya kita perlu mempertimbangkan culture ya, budaya. Yang kedua, perception ya. Persepsi antar personal harus kita pertimbangkan juga. Yang ketiga, touch yang tadi saya sampaikan ya, the power of touching gitu ya. Tidak semua hal yang kita sampaikan harus touching. Enggak. Touching itu mempertegas saja ya. Misalnya ya, kalau kita bilang sabar ya Oma, Opa, itu bisa touching ya. Oma dan Opa yang sabar dulu ya, ditunggu dulu ya. Mempertegaskan segala sesuatu ya dari verbalnya teman-teman ya. Perhatikan jenis kelamin teman-teman. Teman-teman ketika teman-teman ngomong komunikasi dengan lansia eh, perempuan dan lansia laki-laki, ya ada perbedaan ya. Tuh, ya. Coba deh teman-teman rasakan gitu ya. Sama pasiennya teman-teman sendiri aja yang sedang teman-teman rawat saat ini. Gimana sih saya komunikasi sama lansia laki-laki? Apa yang beda? Gitu. Coba teman-teman kaji. Handshaking, ya. Halo Oma, gimana? Gitu ya. Kalau saya di rumah sakit, pada saat saya apa namanya visit ruangan, biasanya saya cek infus kan ya, biasa cek infus. Nah, saya biasanya begini posisinya, handshaking, gimana? Ya. Eyes contact, ya. Ini eh, salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan juga gitu ya, supaya si lansianya itu merasa dihargai. Ya, eyes contact. Kalau mereka cerita, kita dengerin. Emang kalau sama lansia ini kita lebih banyak jadi pendengar aktif gitu ya. Tapi jangan melebar ya. Ingat tadi jangan melebar. Jadi pendengar aktif. Misalnya ya, dia keluhannya ini. Kita dengerin keluhannya. Baik, Oma, Opa. Dari keluhan Oma dan Opa, saya bisa simpulkan ini. Ya, facial expression. Itu juga sama. Itu bisa mempertegas bahwa, oh saya dihargai ya. Misalnya teman-teman ekspresif dalam mendengarkan ceritanya lansia. Gitu ya. Ekspresif dalam memberikan informasi kesehatan. Ya, Oma. Ya. Jadi ekspresi wajah ya itu harus teman-teman perhatikan. Ini agak sulit ya untuk berpindah ya. Ini general strategi ya. Ada verbal dan non verbal yang harus teman-teman kuasai ya. Ini nanti akan saya jelaskan pada saat saya menjelaskan format pengkajian sampai evaluasi ya, format asuhan perawatan pada lansia ya. Ini saya pertegas. Saya perkenalan aja kalau di sini ya. Ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mengkaji masalah biopsikososiokultural spiritualnya lansia ya. Yang ini short portable mental status questionnaire gitu ya. Tanggal berapa hari ini Oma? Ingat nggak tanggal berapa hari ini? Hari apa sekarang? Sekarang ada di mana gitu ya? Ada bar checklist yang harus teman-teman ini. Teman-teman bantu ya. Kalau mengisi ini teman-teman bantu Oma dan Opanya ya. Ada Bartel Index, MMSE, Norton, kemudian Geriatric Depression Scale. Ini akan saya jelaskan pada saat saya menjelaskan topik asuhan keperawatan ya. Nah, ini yang saya bilang touching, handshaking gitu ya. Facial expression yang harus ada ketika teman-teman merawat lansia. Ini coba deh. Ini Oma dan Opanya mau dibawa ke ruangan operasi. Ini perawatnya nih menenangkan Oma dan Opa ini cemas. Jadi nggak cemas lagi. Oma dan Opa yang tadinya sedih jadi senyum gitu ya. Kemudian perlu dibawa juga jalan-jalan keliling taman misalnya ya. Teman-teman memfasilitasi Oma dan Opa cerita ini ya. Jadi pendengar aktif. Ini berapa masalah kesehatan yang terjadi pada lansia ya. Berkurangnya mobilitas fisik, malnutrisi, berkurangnya fungsi visual ya, berkurangnya fungsi pendengaran, gangguan fungsi kognitif ya.
depression syndrome. Gitu ya. Ini beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di sini ya. Bisa teman-teman baca. Ini beberapa perubahan yang sering terjadi pada lansia ya. Coba deh teman-teman lihat, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki banyak hal yang terjadi ya. Mulai dari adanya kebotakan ya, tapi tidak semua lansia seperti ini ya. Adanya perubahan warna rambut, ya kulit keriput, gangguan fungsi penglihatan ya, postur jalannya ya. Ini bisa ada perubahan ya. Oke, teman-teman ya. Ini materi terkait dengan strategi berkomunikasi pada lansia ya. Link ini akan saya share ke teman-teman. Nanti kalau ada diskusi, boleh teman-teman sampaikan melalui @link ya. Ini kan link ini saya share ke @link. Nah, di bawahnya pada saat teman-teman sudah menonton, ternyata ada pertanyaan nih, teman-teman. Boleh ditanyakan di @link ya. Nanti saya lakukan diskusi interaktif dengan teman-teman melalui @link. Ya, jadi teman-teman dapat terfasilitasi kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya melalui @link ya. Baik, sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas masing-masing ya. Saya end ya Zoom-nya.